Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hal-hal yang tidak terlihat tetapi ada. Hal-hal yang tidak pernah disebut tetapi diwariskan dalam bisikan ketakutan. Di beberapa daerah di Pulau Jawa, ada satu kata yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Sebuah nama yang ketika terdengar, membuat orang dewasa merapatkan pintu, menutup tirai, dan berdoa dalam hati. Santet bukan sekadar ritual, bukan sekadar ilmu hitam, tetapi sebuah pintu yang ketika dibuka, tidak selalu bisa ditutup kembali. Ada orang yang percaya santet hanya cerita karangan. Ada juga yang yakin itu hanya mitos kuno. Namun bagi mereka yang pernah melihat tubuh berubah tanpa sebab, jiwa yang melemah tanpa penyakit, atau mata seseorang yang berubah seperti bukan milik manusia, santet bukan mitos. Santet adalah kenyataan. Dan malam ini, kau akan mendengar sebuah kisah yang tidak seharusnya diceritakan. Kisah tentang dendam, pengorbanan, dan kelahiran sesuatu yang bukan manusia. Jika kau masih mendengar suara di sekelilingmu, pastikan itu suara angin, karena setelah cerita ini dimulai, kadang mereka yang kita ceritakan ikut mendengarkan. Selamat datang di cerita yang tidak semua orang mampu selesaikan. Kalau kau berani, lanjutkan. Ada pepatah tua di Jawa, mulut boleh diam, tapi dendam tidak pernah tidur. Malam itu, angin berhembus pelan melewati pepohonan bambu. Daunnya berdesis seperti seseorang sedang berbisik dari dalam kegelapan. Desa kecil bernama Wonosari tampak tenang, tapi semua orang tahu ketenangan itu palsu. Di desa ini, masalah tidak selalu selesai dengan kata maaf. Di sini, kemarahan punya bentuk lain. Benda kecil yang dikubur, jarum yang ditanam, dan doa yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Semuanya dimulai dari seorang pemuda bernama Bagas. Usianya 23 tahun. Hidup sederhana, ramah, bahkan mungkin terlalu ramah. Tapi ramahnya Bagas adalah sumber masalahnya. Karena ia menolak seorang gadis bernama Sri Darawening. Sri bukan gadis biasa. Ia adalah cucu dari seorang dukun tua, seorang perempuan bernama Mbah Kaliem. Di desa itu, nama Mbah Kaliem tidak pernah disebut sembarangan. Orang bilang ia masih memegang kitab kuno santet Jawa yang sudah dilarang ratusan tahun lalu. Kitab yang hanya boleh dibuka saat seseorang ingin mengambil sesuatu dari orang lain, termasuk nyawanya. Setelah penolakan itu, Bagas mulai merasakan hal-hal aneh. Awalnya hanya kecil, badan lemas tanpa sebab, mimpi buruk yang sama setiap malam, bau anyir seperti darah di dalam kamarnya. Namun semuanya berubah di malam Jumat Kliwon. Bagas terbangun karena merasakan sakit luar biasa di perutnya, seperti ada beling tajam yang menusuk dari dalam. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Matanya memerah, tubuhnya kejang-kejang. Ibunya panik, mencoba memanggil dokter desa. Tapi saat Bagas membuka mulutnya untuk berteriak, mulutnya penuh darah. Dan bukan hanya darah. Ada jarum kecil berkarat yang keluar dari tenggorokannya. Ibunya menjerit, ayahnya membeku. Tetangga berdatangan, tapi tidak ada yang berani menyentuh. Karena mereka tahu tanda itu. Santet kiriman. Warga desa membawa Bagas ke dukun satu-satunya yang dipercaya bisa menandingi pengirimnya. Mbah Rekso. Rumahnya terpencil, dikelilingi pohon pisang dan dupa yang selalu menyala. Di pintunya tergantung rajah Jawa kuno yang tidak boleh disentuh. Saat Bagas dibaringkan, Mbah Rekso menatap tubuhnya tanpa berkata apa-apa. Ia mengambil segelas air kelapa, meniupkan mantra pelan, lalu menyuruh Bagas minum.
Dan ketika Bagas menelan air itu, dia memuntahkan sesuatu. Pertama darah, kemudian beling, lalu sebuah paku panjang berkarat sebesar jari kelingking. Ibunya pingsan, ayahnya jatuh terduduk. Bagas hanya gemetar sambil menangis, suaranya lirih. "Siapa yang melakukan ini? Aku tidak pernah menyakiti siapapun." Mbah Rekso menatapnya tajam. Matanya berubah gelap seperti tidak lagi melihat dunia manusia. Lalu ia berkata pelan, "Ada seseorang yang ingin kau mati, dan santet ini bukan kiriman biasa. Ini santet warisan, santet kuno." Bagas mencoba duduk, tubuhnya masih gemetar. "Bisa diobati." Mbah Rekso menghela napas panjang. "Bisa, tapi tidak mudah, karena pengirimnya bukan orang biasa." Bagas menelan ludah. "Siapa?" Mbah Rekso menatap keluar jendela, ke arah hutan bambu yang gelap pekat. Pelan, ia menjawab, "Cucu dari Mbah Kaliem, seorang gadis bernama Sri Darawening." Bagas membeku. Ia ingat tatapan terakhir gadis itu saat ia berkata bahwa ia tidak mencintainya. Tatapan yang tidak berkedip, tatapan yang dipenuhi senyum, tapi bukan yang manusiawi. Mbah Rekso kemudian menambahkan, dengan suara pelan, sangat pelan, "Dan jika santetnya sudah berjalan sejauh ini, berarti ini bukan lagi tentang cinta." Bagas menatapnya, bingung dan takut. "Lalu ini, tentang apa?" Mbah Rekso memejamkan mata dan berbisik, "Tentang milik yang diambil, dan harga yang harus dibayar." Di luar rumah, angin kembali berdesis di antara bambu. Tapi kini, di sela desisan angin, ada suara kecil, seperti tawa. Malam itu, setelah kejadian mengerikan yang dialami Bagas, suasana rumahnya tidak pernah terasa begitu mencekam. Lampu-lampu yang biasanya terang kini tampak redup, seperti ada sesuatu yang menghisap cahaya di dalam rumah. Ibunya masih menangis di pojokan kamar, sementara ayahnya duduk terpaku, tidak berkata apapun. Bagas sendiri terbaring, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar meski tubuhnya diselimuti kain tebal. Di jam 2:11 dini hari, Bagas terbangun. Ia tidak tahu mengapa. Tidak ada suara, tidak ada sentuhan, tapi seperti ada yang memanggil namanya dari dalam pikirannya. Pelan, halus, tapi jelas. "Gaas." Suara itu terdengar seperti suara perempuan, namun serak, dalam, seolah berasal dari perut bumi. Bagas mencoba bangun, namun tubuhnya terasa berat. Sangat berat, seperti ada seseorang yang duduk di dadanya. Lalu, ia mendengar suara lain. Tok, tok, tok. Seperti batu kecil dilempar ke jendela kamarnya. Ia menoleh pelan. Tirai tipis bergoyang, padahal tidak ada angin. Namun ini bukan suara biasa. Karena di sela suara itu, Bagas mendengar tawa kecil. Tawa anak kecil. Hehehe. Bagas menahan napas. Dan ketika ia memberanikan diri membuka tirai jendela, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Ada seorang anak perempuan berdiri di luar jendela. Rambutnya panjang dan kusut, kulitnya pucat, hampir kebiruan. Matanya gelap, seperti rongga kosong. Dan mulutnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi kecil yang tajam seperti pecahan kaca. Perlahan, kepala anak itu menunduk ke miring, sudut yang tidak mungkin bagi tulang manusia. Ia mengetuk kaca lagi. Tok, tok, tok. "Bagas, main sama aku." Bagas ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tiba-tiba anak itu menghilang. Tidak berjalan, tidak berlari, menghilang seperti asap. Bagas masih terpaku ketika ia merasakan sesuatu bergerak di bawah dipannya.
Suara seperti kuku menggesek lantai. KREKK, KREKK, KREKK. Bagas menahan napas, mencoba tidak bergerak. Namun perlahan, sesuatu merangkak keluar dari bawah tempat tidurnya. Tangan pucat, kuku panjang, tubuh kurus, dan wajah yang sama. Anak itu, namun kini lebih dekat, sangat dekat, hingga nafasnya terdengar. Anak itu menatap Bagas tanpa berkedip, lalu membuka mulutnya perlahan, sangat perlahan. Dari mulutnya keluar benang merah panjang, licin, meneteskan sesuatu seperti darah. Benang itu bergerak ke arah Bagas seperti makhluk hidup. Bagas menjerit dalam hati. Sampai tiba-tiba, brak, pintu kamar terbuka keras. Aroma dupa dan kemenyan memenuhi ruangan. Mbah Rekso muncul, memegang keris kecil dan wadah tanah liat berisi air. Dengan suara rendah namun tegas ia berkata, "Ndak bisa melebu kene, balik, tidak bisa masuk ke sini, kembali." Anak itu memutar kepalanya ke arah Mbah Rekso, tapi bukan dengan gerakan manusia. Krek, 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 seolah lehernya terdiri dari tulang yang patah. Ia menatap Mbah Rekso, tersenyum, dan berbisik, "Sudah terlambat." Kemudian tubuh itu menguap menjadi asap hitam, hilang tanpa jejak. Bagas langsung menangis, tubuhnya gemetar hebat. Mbah Rekso menepuk bahunya. "Kamu harus kuat, santet ini sudah menjadi wujud. Itu bukan sekadar kiriman, itu penjaga." Bagas memandangnya dengan mata penuh ketakutan. "Penjaga, apa?" Mbah Rekso menatap gelap ke arah jendela. Angin berembus pelan, seolah sesuatu masih mengintai. Dengan suara pelan, Mbah Rekso menjawab, "Penjaga niat pembunuhan." Bagas merasa darahnya membeku, dan Mbah Rekso belum selesai. Ia menambahkan, "Jika kita tidak hentikan sesegera mungkin, bukan hanya kamu yang mati." Bagas menelan ludah. "Lalu, siapa lagi?" Mbah Rekso menatapnya dalam-dalam. Lalu perlahan ia menjawab, "Semua orang yang pernah mencintaimu." Di luar rumah, suara tawa kecil terdengar lagi. Sejak malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tawa anak kecil itu terdengar lagi, halus namun menusuk saraf. Ibunya memasang doa-doa di setiap sudut rumah, sementara ayahnya kini tampak seperti orang yang terus menahan ketakutan yang tidak bisa diungkapkan. Mbah Rekso tidak pulang malam itu. Ia duduk di ruang tengah, menyalakan kemenyan dan sebuah lilin kecil warna hitam. Bau dupa itu pekat, menusuk, dan tercium bercampur dengan sesuatu yang lain, seperti bau tanah makam lama yang basah. Bagas menatapnya. "Mbah, siapa sebenarnya anak itu?" Mbah Rekso membuka mata pelan. Ia tidak langsung menjawab. Ia seperti menimbang kalimatnya, takut salah satu kata dapat memanggil sesuatu. "Yang kamu lihat itu bukan anak. Ia hanya bentuk, topeng." Bagas menelan ludah. "Lalu, aslinya apa?" Mbah Rekso menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. "Itu adalah bajang." Bagas bergidik. Ia pernah mendengar kata itu dari cerita orang-orang tua, tapi tak pernah percaya. Konon, bajang adalah makhluk hasil ritual hitam, dibuat dari janin hasil keguguran atau bayi yang mati tak diakui orang tuanya. Roh itu tidak pergi. Ia menjadi marah. Ia menjadi alat. "Bajang itu dikirim untuk menghancurkan hidupmu," lanjut Mbah Rekso. "Bukan hanya tubuhmu, tapi juga keturunan, hubungan, sampai namamu." Bagas menggeleng pelan. "Tapi, siapa yang melakukan ini?" Mbah Rekso diam. Tangannya bergerak pelan ke dalam tas kain tua dan mengeluarkan sebuah kendi kecil yang tertutup kain merah. Ia meletakkannya di meja.
Bagas merasakan hawa dingin merayap di kulitnya, tidak seperti udara malam. Lebih seperti sentuhan. "Kamu jangan kaget," kata Mbah Rekso perlahan. "Karena untuk mengetahui siapa pelakunya, kita harus memanggil bajangnya lagi." Bagas langsung pucat. "Mbah, kemarin saja hampir." "Aku tahu," potong Mbah itu. "Tapi kalau kita tidak tahu asalnya, santet ini akan berkembang. Hari ini tanganmu kesemutan, besok tulangmu membusuk dari dalam." Bagas terdiam. Ayahnya yang sejak tadi mendengarkan akhirnya speak. "Apa tidak ada cara lain?" Mbah Rekso menggeleng pelan. "Santet ini bukan santet biasa. Ini santet waris, dendam keluarga lama. Dan seseorang dari masa Bagas telah memintanya berjalan lagi." Bagas menatap kosong. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Ia mencoba mengingat siapa yang membenci dia. Saat ia masih berpikir, tiba-tiba, plak, lampu rumah berkedip lalu padam. Semua langsung gelap. Angin dingin menerobos masuk dari arah jendela. Lilin hitam satu-satunya sumber cahaya, namun apinya bergoyang tak wajar. Sekejap, terdengar suara langkah kecil. Cek, cek, cek. Terasa seperti kaki telanjang berjalan di lantai rumah. Ayah Bagas memegang bahu istrinya. Bagas menggenggam kursi. Mbah Rekso tetap duduk, matanya terpejam. Suara itu semakin dekat. Kemudian sesuatu muncul di depan meja, dalam cahaya redup lilin. Bajang itu. Ia berdiri membungkuk, kepalanya miring, matanya kosong, dan darah menetes dari mulutnya. Ia perlahan mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk ke arah Bagas. Lalu dengan suara yang tidak manusiawi ia berkata, "Kamu sudah tahu." Bagas membeku. Bajang itu lanjut berbisik, suaranya terputus-putus seperti kaset rusak. "Dia yang tidak pernah kamu minta kembali." Bagas menggeleng panik. "Siapa? Siapa?" Bajang itu tersenyum. Senyum panjang, terlalu panjang. Kemudian ia mengucapkan nama yang membuat udara serasa berhenti. Garis bawah, garis bawah, garis bawah, nama belum diungkap menunggumu. Sebelum Bagas sempat bertanya, bajang itu menghilang seperti kabut tertiup angin. Namun kali ini, bukan tawa yang terdengar, melainkan suara bayi menangis keras di seluruh rumah. Tangisan bayi itu terdengar dari semua arah, seolah tembok rumah retak dan mengeluarkan suara dari dalam tanah. Bagas menutup telinganya, namun suara itu tetap menembus, langsung ke dalam kepala. Ibunya menangis sambil beristighfar. Ayahnya mencoba menenangkan, namun suaranya bergetar. Sementara itu, Mbah Rekso justru tersenyum tipis. "Bagus," katanya pelan. "Itu berarti bajangnya sudah membuka pintu." Bagas menatapnya tak percaya. "Bagus, Mbah. Suara ini bukan normal." Mbah Rekso berdiri perlahan, mengambil kendi kecil berbungkus kain merah tadi. "Sekarang kita tahu, untuk menghentikan santet ini, kita harus kembali ke tempat ia pertama dibangkitkan." Bagas menelan ludah. "Dan di mana itu?" Mbah Rekso menatapnya, wajahnya menjadi serius. "Di kuburan. Tempat bayi itu dikubur, tanpa nama." Malam itu, meskipun hujan tiba-tiba turun, mereka tetap keluar rumah. Mobil tua ayah Bagas menyala pelan, lampunya menembus kabut tipis yang muncul entah dari mana. Seolah jalan desa berubah menjadi lorong panjang yang tidak berujung. Sesekali Bagas merasa ada bayangan kecil berlari di depan mobil, namun ketika dilihat lebih jelas, tidak ada siapapun. "Mbah, apakah bajang itu mengikuti kita?" Bagas bertanya pelan. Mbah Rekso tidak langsung menjawab. "Tidak mengikuti, ia menuntun."
Karena ia ingin kamu menemukan apa yang dulu kamu tinggalkan. Bagas merasa jantungnya mencelos. Apa maksud kalimat itu? Ia tidak merasa pernah berhubungan dengan hal seperti itu, tidak pernah menyakiti siapapun. Namun semakin mobil berjalan, semakin jelas ada sesuatu yang selama ini ia lupakan, atau sengaja dikunci dari ingatan. Mobil berhenti di depan pagar baja berkarat. Tulisan di atas pintu gerbang hampir hilang, tapi masih bisa terbaca. Pemakaman Karanglirih, 1887. Bagas bergidik. Tempat ini sudah tidak digunakan puluhan tahun. Pohonnya tinggi seperti penjaga tua yang sudah bosan menunggu. Angin bertiup pelan, namun membawa bau tanah basah dan bunga Kamboja yang terlalu harum, sampai terasa seperti racun. Saat mereka masuk, langkah kaki terdengar seperti berjalan di atas tulang. Mbah Rekso memimpin, membawa kendi kecil itu. Ia berhenti di depan sebuah makam kecil, begitu kecil hingga jelas itu bukan makam orang dewasa. Nisan sudah patah, tulisan pudar, hanya tersisa huruf awal, R. Bagas merasa lututnya melemas. Mbah, ini makam siapa? Mbah Rekso merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan secarik kertas kuno. Ia membacanya dengan pelan. Ini makam bayi hasil pembuangan dari seorang perempuan yang dulu pernah dekat denganmu. Bagas terdiam. Aku tidak pernah. Tiba-tiba suara kecil terdengar tepat di belakangnya. Ayah. Bagas membeku. Ayah yang lain menoleh. Ibunya menutup mulut dengan tangan. Bagas perlahan menoleh ke arah suara. Di bawah pohon Kamboja, dalam kabut, berdiri sosok kecil. Kulit pucat, kotor, mata hitam penuh darah, dan senyum mengerikan itu. Ayah, kenapa dulu kau tidak datang? Bagas mundur 2 langkah, air mata jatuh tanpa ia sadari. Aku tidak tahu. Sosok itu berjalan mendekat, tubuhnya seperti tulang tanpa daging. Setiap langkah mengeluarkan bunyi seperti ranting patah. Kamu tahu, kamu memilih pergi, dan aku mati sendirian. Bagas memukul kepalanya. Tidak, aku tidak ingat. Sosok itu berhenti tepat di depan Bagas. Ia mengangkat wajahnya, dan dengan suara yang bukan dari dunia ini, ia berkata, "Izinkan aku mengingatkannya untukmu." Seketika Bagas merasakan kilatan sakit luar biasa di kepala, seolah ada tangan kecil merobek memorinya terbuka paksa. Dan, kenangan itu mulai muncul. Rasa sakit di kepala Bagas semakin kuat. Tubuhnya gemetar, pandangannya menjadi buram seperti kaca pecah. Suara napas bayi itu, pendek dan berat, terdengar dekat sekali, seolah berada di dalam tubuh Bagas. Kamu harus ingat, suara itu bergaung dalam pikirannya, bukan dari luar. Bagas berusaha menahan rasa sakit, tetapi justru kilatan-kilatan ingatan muncul, buram pada awalnya. Lalu perlahan semakin jelas, Bagas melihat dirinya duduk di sebuah bangku taman sekolah. Ia masih SMA, pakaiannya lusuh, dan raut wajahnya masih polos. Di sebelahnya duduk seorang gadis, mata merah karena menangis. Namanya Rena. Bagas, aku hamil. Bagas muda tampak terkejut, lalu takut. Ia menatap sekitar, memastikan tidak ada yang mendengar. Jangan bercanda, Ren, itu bukan lucu. Rena menggeleng keras. Aku tidak bercanda. Dan itu anakmu. Bagas melihat dirinya sendiri berdiri tiba-tiba, wajah memucat. Kita masih sekolah. Aku nggak siap jadi ayah. Rena menahan tangis. Aku pun takut, Gas, tapi aku nggak mau buang. Bagas menghentikan kata-katanya. Jangan bilang ke siapa-siapa. Apapun caranya, aku gak boleh tercemar. Rena menatapnya dengan mata yang hancur.
Jadi aku harus apa, Bagas? Bagas tidak menjawab. Ia mundur selangkah, lalu satu langkah lagi, dan akhirnya ia berbalik, meninggalkannya. Adegan berikut muncul tanpa peringatan. Rena berada di rumah seorang dukun perempuan tua. Di meja terdapat mangkuk tanah berisi air hitam, rambut, dan jarum. Rena menangis. Aku nggak mau lakukan ini. Dukun itu tersenyum pelan. Tapi ayah dari anakmu sudah memilih jalan ini. Rena menggeleng. Dia nggak bilang apa-apa. Dukun itu memelototkan mata. Kamu kira ia pergi begitu saja? Kamu kira ia diam? Ia mendekat. Dia yang membayar supaya bayi itu tidak pernah lahir. Rena jatuh terduduk. Tidak, Bagas, tidak mungkin. Dukun itu tertawa. Tiba-tiba Rena berteriak dan menggenggam perutnya. Warna darah memenuhi lantai. Dan Bagas, dalam ingatan itu, melihat semuanya meski bukan tubuhnya yang berada di sana. Ia ingin berteriak, tapi tidak bisa. Bagas jatuh bersimpuh di tanah. Air matanya jatuh. Aku tidak ingat ini, aku tidak tahu. Sosok Bajang itu berjalan pelan mendekatinya. Suara tulangnya berbunyi seperti ranting patah. Ia berhenti tepat di depan Bagas. Kamu tahu, kamu hanya memilih melupakan. Bagas memejamkan mata dan berteriak. Aku salah, aku menyesal. Di belakangnya, angin berputar kuat, membuat daun-daun kuburan berputar seperti pusaran. Mbah Rekso membuka kendi merah itu. Dari dalamnya keluar asap hitam, tebal, dingin, dan berputar mengelilingi sosok Bajang. Bajang itu menoleh pada Mbah Rekso, matanya memerah. Jangan campuri. Mbah Rekso mengetukkan ujung kendi ke tanah sambil membaca mantra yang suaranya bergetar. Sing sopo mei tandiakoni, rohe ora lunga, duso ora ilang, kutuke ora mandek. Suara bumi seperti bergemuruh pelan. Rena, atau makhluk yang memakai wujud Rena, mengerang marah. Bukan hakmu menghentikannya. Mbah Rekso menatapnya tajam. Ini bukan tentang hak, ini tentang akhir yang tertunda. Asap hitam merayap ke tubuh Bajang, membungkusnya. Bayi itu menangis, tapi suara tangisnya berubah menjadi suara perempuan dewasa. Suara penuh sakit, dendam, dan kehilangan. Bagas, kenapa kamu kembali sekarang, setelah semuanya terlambat? Bagas hanya bisa menangis. Karena aku akhirnya ingat, hening. Lalu Bajang itu berkata pelan. Kalau begitu, kamu harus menyelesaikannya. Bagas mengangkat wajah. Bagaimana? Bajang itu menunjuk tanah di bawah nisan kecil itu. Bukalah kuburanku. Hening menyelimuti kuburan tua itu. Hanya suara hujan tipis dan angin dingin yang menyapu pucuk pohon Kamboja. Bagas menatap nisan kecil itu sambil gemetar. Membuka kuburan, terutama kuburan bayi, adalah sesuatu yang bahkan orang waras tidak pernah berani bayangkan. Ayah Bagas berbisik dengan suara pecah. Mbah, apa ini tidak melanggar? Mbah Rekso menghela nafas panjang. Dalam keadaan biasa, iya. Tapi ini bukan kuburan yang tenang. Ini kuburan yang menunggu dibuka. Bagas mengangkat pandangannya. Apa maksudnya? Mbah Rekso menatap tanah itu dalam-dalam. Tubuhnya dikubur dengan ritual pembusukan terbalik. Artinya, tubuhnya tidak pernah benar-benar mati. Ibunya menutup mulut sambil menahan muntah. Mbah Rekso mengambil sekop kecil besi hitam dari tasnya. Besinya tampak tua dan berkarat, namun terlihat seperti pernah digunakan dalam ritual kuno. Bagas, katanya pelan, kuburan ini hanya bisa dibuka oleh ayahnya. Bagas terdiam, tangan pucat, bibir membiru. Ia merasa seluruh tubuhnya menolak. Kalau aku tidak mau, Mbah Rekso menjawab tenang.
maka santet ini akan memilih cara lain untuk menyelesaikan dendam melalui keluargamu. Ibunya terseduh pelan. Ayahnya menunduk dalam-dalam. Bagas akhirnya maju, mengambil sekop itu. Saat ujung besi menyentuh tanah, tanah kuburan itu bergerak sendiri, seperti bernapas. Bagas menelan keras, lalu mulai menggali. Tanahnya tidak lembut, bukan seperti tanah pemakaman biasa. Ini bukan tanah, tapi campuran tanah liat, abu, rambut, dan darah. Bau busuk menyengat, namun anehnya, bukan bau busuk tubuh manusia. Lebih mirip bau besi, bunga kenanga, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bau kematian yang belum selesai. Setelah beberapa lapisan tanah, sekop mengeluarkan bunyi keras. CLAK, sebuah kotak kayu kecil muncul. Kayunya hitam, seperti terbakar, dan dipenuhi paku besi yang menembus dari luar. Bagas berhenti. "Mbah, ini apa?" Mbah Rekso mendekat, wajahnya tegang. "Itu peti pengunci roh. Hanya digunakan pada bayi yang mati tidak wajar, atau yang dikutuk." Ayah Bagas mundur beberapa langkah. Ibunya menangis semakin keras. Sementara itu, udara sekitar makin dingin. Kabut muncul semakin tebal, dan suara bayi kecil muncul lagi. Tidak menangis, tapi menyanyi. Suara itu pelan, datar, namun ritmenya seperti mantra. "Ayah datang, buka pintunya. Ayah datang, aku menunggu." Bagas menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar langsung di dalam kepalanya. "Mbah, apa yang harus aku lakukan?" Mbah Rekso mengeluarkan jarum panjang dari tas ritualnya. "Tarik paku-paku ini." Bagas gemetar. "Kalau aku buka, dia keluar, atau..." Mbah Rekso menjawab tanpa ragu. "Ia akan bebas, tapi bukan untuk membalas." Bagas menatap wajah Bajang yang kini berdiri di belakang peti. Wajahnya berubah. Tidak lagi mengerikan. Kini ia terlihat seperti seorang bayi normal, meski tubuhnya tetap pucat. Namun matanya penuh luka yang tak terlihat. "Aku hanya ingin dibawa pulang." Bagas jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Lalu dengan tangan gemetar, ia menarik paku pertama. CREEEKK. Begitu paku ditarik, suara angin berubah seperti ratusan jeritan halus. Paku kedua. TREENNG. Tanah di sekeliling mereka bergetar pelan. Paku ketiga, keempat, kelima, hingga akhirnya tinggal satu paku terakhir. Sebelum menariknya, Mbah Rekso menahan tangan Bagas. Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Bagas mengangguk pelan. "Aku tidak mau dia menunggu lagi." Lalu ia menarik paku terakhir. CLANG. Peti itu terbuka perlahan, seolah ada tangan tak terlihat yang membukanya dari dalam. Bagas menunduk. Di dalam peti itu ada kain putih kecil, bukan tubuh bayi. Hanya kain. Namun kain itu bergerak, perlahan terbuka sendiri. Dan di dalamnya, bukan tubuh bayi, melainkan benda merah kecil seperti segumpal daging dengan rambut halus menempel. Dan benda itu bernapas. Bagas menutup mulut, hampir pingsan. Mbah Rekso berbisik, "Itu bukan jasad, itu dendam yang dipelihara." Tiba-tiba, benda itu meloncat keluar menuju Bagas. Dan suara bayi menangis berubah menjadi suara perempuan dewasa yang marah. "Kau harus menerima akhirnya." Malam itu terasa lebih gelap daripada biasanya. Awan menggantung berat di langit, seperti menahan bulan agar tidak bersinar. Di desa itu, udara seolah berhenti. Bahkan jangkrik yang biasanya ribut, ikut diam. Di rumah Pak Arman, semua orang berkumpul. Rina duduk dekat ibunya,
memeluk selimut, wajahnya pucat seterang kertas. Perutnya dalam kondisi tidak wajar, menegang, seolah sesuatu bergerak dari dalam. Kadang terdengar bunyi krek-krek, seperti tulang retak atau binatang merayap. Pak Arman, yang wajahnya kini penuh rasa bersalah, berusaha menenangkan istrinya. Namun Ibu Rina hanya bisa menangis pelan sambil berkata, "Ini bukan penyakit manusia lagi. Mereka menunggu seseorang, satu-satunya orang yang katanya mampu menghadapi serangan santet jenis ini." Beberapa menit kemudian, terdengar langkah kayu terinjak pelan di luar rumah. Tok, tok, tok. Bukan mengetuk pintu, tapi seperti tongkat kayu menghentak tanah. Pak Arman membuka pintu. Di luar berdiri sosok tua berkerudung hitam. Kulitnya keriput, namun matanya tajam seperti kucing di malam hari. Dialah Mbah Sastro, seorang pawang balas santet yang dikenal di beberapa desa. Tanpa salam panjang, ia masuk dan berdiri dekat Rina. Ia menatap perut Rina lama, sangat lama. Lalu berkata pelan, "Ini santet kulminasi. Tujuannya bukan membuat sakit, tujuannya melahirkan sesuatu." Semua yang mendengar langsung merinding. Pak Arman menelan ludah. Suara gemetar, ia bertanya, "Melahirkan apa, Mbah?" Mbah Sastro menatapnya perlahan, lalu menjawab, "Makhluk kiriman, tumbal hidup." Rina tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya terangkat dari lantai, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Mbah Sastro buru-buru menggambar simbol di lantai dengan kapur putih, menaburkan garam dan bunga 7 rupa. Perut Rina bergerak kencang, cepat, gelombang demi gelombang, seolah sesuatu meronta ingin keluar. Lalu, kreek. Dari dinding rumah terdengar suara retakan, seperti kuku panjang menggaruk kayu. Setelah itu, terdengar suara ketawa kecil, suara anak, pelan, tapi sangat jelas. Mbah Sastro berbisik dengan nada murka. Dia datang, yang mengirim santet, sedang menunggu hasilnya. Lampu rumah berkedip, lalu mati. Gelap, yang terdengar hanya suara napas panik, dan suara langkah kecil di lantai. Tap, 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 seperti anak kecil berjalan di ruang tamu. Rina mulai menangis, tubuhnya gemetar, suaranya serak. "Tolong, keluarkan." Dia sudah di depan pintu kamar, tapi tak ada yang berani bergerak, hingga suara itu berhenti tepat di balik pintu. Lalu muncul suara pelan, suara anak kecil, tetapi nadanya tidak manusia. "Ibu, aku mau keluar." Dan pintu kamar perlahan bergerak sendiri. Pintu kamar yang setengah terbuka kini berayun pelan, seperti didorong oleh tangan kecil yang tak terlihat. Angin dingin keluar dari celah pintu dan membuat semua orang merinding. Rina mencengkeram lengan ibunya sambil menjerit tertahan. Air matanya mengalir deras, wajahnya penuh ketakutan. Mbah Sastro tidak bergerak, hanya menunduk, seperti sedang mendengar sesuatu yang orang lain tidak bisa dengar. Dari balik pintu, suara langkah kaki kecil berhenti. Sesaat semuanya diam, lalu terdengar suara napas. Hah, hah. Bukan napas anak kecil. Tidak wajar. Lebih mirip seperti makhluk dengan tenggorokan rusak. Lalu terdengar suara pelan. "Aku sudah di sini. Jangan tutup pintunya." Ibu Rina spontan berteriak, "Mbah, tolong lakukan sesuatu." Mbah Sastro membuka mata perlahan, suaranya berat. Dia belum bisa masuk, karena tubuhnya belum sempurna. Tapi, dia sudah terhubung dengan Rina. Tiba-tiba Rina menggeliat seperti orang kesetrum. Perutnya mengeras, lalu bergerak seperti sesuatu menendang dari dalam. Bukan gerakan bayi, tapi gerakan cepat, berulang, seperti cakar.
Suara seretan kuku terdengar lagi di lantai. Kreek, kreek, kreek. Langkah kecil itu kini bergerak masuk ke dalam ruangan meski pintunya hampir tertutup. Tapi tidak ada yang terlihat. Hanya bekas jejak seperti lumpur hitam dan bercampur darah kecil di lantai. Pak Arman bergidik. Dia tak terlihat. Mbah Sastro mengangguk pelan. Santet tingkat tinggi, makhluk ini baru bisa terlihat kalau dia berhasil lahir. Rina kembali menjerit, lebih keras dari sebelumnya. Darah merembes dari hidung dan telinganya. Ibu Rina berusaha menahan tubuh anaknya yang menggeliat kuat. Tiba-tiba lampu depan rumah menyala sendiri. Seseorang muncul di ambang pintu, wajahnya tidak jelas karena bayangan. Namun siluet tubuhnya terlihat membungkuk, seperti orang tua, tapi dengan tubuh sangat kurus. Dia berkata dengan suara serak, "Berhenti, Sastro. Anak itu milikku." Suasana membeku. Pak Arman berdiri, menggertakkan gigi. "Siapa kau?" Sosok itu maju selangkah. Wajahnya kini terlihat, mata hitam, bibir pucat, kulit penuh keriput seperti sudah mati bertahun-tahun. Dialah pengirim santet itu. Mbah Sastro langsung menancapkan tongkat kayunya ke lantai. Lilin di sudut ruangan menyala sendiri. Udara berubah mendadak panas. Ia berbisik, "Dukun santet itu masih hidup." Dukun tua itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi hitam retak-retak. "Aku hanya mengambil apa yang sudah terikat. Anak yang dikandung Rina bukan anak manusia. Dia adalah penerusku." Rina memekik, "Tolong, ada tangan di dalam perutku." Dia menarik. Semua panik. Perut Rina kini tampak seperti ada tangan kecil menekan dari dalam, membentuk kontur jari, mencoba keluar melalui kulit. Dukun tua itu mengangkat tangan, seperti memanggil. Sudah waktunya lahir, dan suara anak itu terdengar lagi. Dekat sekali. Tepat di sebelah Rina, meski tak terlihat. "Ibu, bukalah jalannya." Lampu padam, rumah berubah gelap total. Yang terdengar hanya jeritan, tangisan, dan suara tertawa kecil. Tapi bukan satu suara, ada lebih dari satu. Seolah banyak yang menunggu ikut dilahirkan. Kegelapan memenuhi ruangan. Tak ada lampu, tak ada cahaya dari luar. Bahkan suara jangkrik pun hilang, seperti seluruh malam terputus dari dunia. Satu-satunya yang terdengar hanyalah tarikan napas yang berat dan suara kecil yang tertawa pelan. "Hehehehe." Jeritan Rina semakin lemah, seakan tenaganya tersedot oleh sesuatu dari dalam tubuhnya. Di tengah gelap, api lilin menyala sendiri, bukan terang, namun merah gelap seperti bara neraka. Cahayanya membuat bayangan ruangan tampak bergerak, meski tidak ada yang bergerak di sana. Mbah Sastro berdiri dengan mata terpejam, bibirnya komat kamit membaca mantra kuno yang hanya diketahui para penjaga ilmu leluhur. Sementara itu, dukun santet tua itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai seperti berdenyut, seperti rumah ini juga hidup atau mati. "Berhenti, Sastro," ujarnya pelan, namun suaranya seperti bergema 1000 lapisan. "Bayinya sudah menerima ruh. Kau tidak bisa menghentikannya lagi." Rina terisak, menjerit, namun kini suaranya bercampur suara lain, suara anak kecil yang berbicara dari dalam tenggorokannya. "Aku sudah ada. Aku ingin keluar." Tiba-tiba perut Rina bergerak aneh, bukan seperti tendangan bayi, tapi seperti seekor hewan besar meronta di dalam kantung kulit. Kulit perutnya menonjol, lalu tampak bentuk wajah kecil mendorong keluar dari dalam, seolah mencoba menembusnya. Ibu Rina menutup mulut, menahan muntah. Pak Arman jatuh terduduk,
gemetar tanpa bisa bicara. Dukun tua itu mengangkat kedua tangannya dan mulai melantunkan sesuatu. Bahasanya asing, bukan bahasa Indonesia, bukan Jawa, bahkan bukan bahasa manusia. Seiring mantranya, suara di ruangan berubah menjadi dengungan, seperti ratusan suara kecil berbisik serentak. Mbah Sastro membuka mata dan mengangkat tongkatnya. "Kau melanggar hukum leluhur," serunya. "Anak itu bukan warisan, tapi kutukan yang tak boleh ada di dunia." Dukun itu tertawa, suara seraknya berubah menjadi suara banyak mulut sekaligus. "Kutukan? Tidak, ini kemenangan." Tiba-tiba lilin padam lagi. Dalam gelap, terdengar bunyi robekan daging. Rina menjerit begitu keras hingga suaranya terdengar seperti suara dua orang sekaligus. Ibu Rina memeluknya, menangis ketakutan. "Tidaaak, BERHENTI." Saat cahaya lilin menyala kembali, semua orang membeku. Di lantai, di depan kaki Rina, terduduk sosok kecil. Bukan bayi. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat abu-abu seperti mayat, matanya besar seperti mata hewan yang mati lama, dan rambutnya tipis, panjang, dan kusut. Namun wajahnya menyerupai bayi. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi kecil yang tajam dan memanjang seperti paku karat. Dan perut Rina masih bergerak, seolah ada lagi yang mencoba keluar. Dukun santet tua itu mengulurkan tangan ke bayi itu. "Mari, anakku." Namun sebelum dia menyentuhnya, bayi itu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara dua lapis, anak-anak dan tua sekaligus. "Kau bukan ayahku, aku milik dia." Bayi itu menoleh perlahan, matanya menatap Rina. Rina terdiam. Mata ibu dan anak saling bertemu. Bayi itu merangkak pelan menuju ibunya. Ibu Rina berteriak, "Jangan sentuh anakku." Tapi Rina tersenyum. Senyuman yang bukan miliknya. Senyuman itu milik sesuatu yang kini sudah sepenuhnya masuk ke dalam tubuhnya. Dengan suara dingin, tanpa emosi, ia berkata, "Aku sudah melahirkan dia. Tapi ritual belum selesai." Bayi itu kini berada di pangkuannya. Ia memeluknya, dan pandangannya berubah gelap. Masih ada satu lagi yang harus dikorbankan. Matanya perlahan bergerak, menatap satu orang, Pak Arman. Ruangan menjadi diam. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bernapas. Sampai akhirnya, bayi itu membuka mulutnya lebar-lebar. Dan suara dukun santet menggema dalam jepitan teriakan. Ritualnya dimulai. Malam semakin pekat, dan kini kita tahu satu hal. Tidak semua ritual pernah benar-benar selesai. Kadang, sesuatu yang sudah dipanggil, tak pernah kembali ke tempat asalnya. Kadang, sesuatu yang lahir dari dendam, tetap hidup dalam setiap bayangan, setiap mimpi buruk, bahkan dalam tubuh orang-orang yang tidak pernah memintanya. Apa yang terjadi pada keluarga itu bukan sekadar cerita menyeramkan. Itu adalah peringatan bahwa santet bukan hanya tentang marah, sakit hati, atau balas dendam, tapi tentang membuka pintu pada sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Dan kini, setelah semua yang terjadi, pertanyaan sebenarnya bukan lagi apa mereka berhasil selamat, tapi apakah sesuatu itu sudah menemukan korban berikutnya. Karena jika kau mendengar langkah kecil, bisikan lembut, atau tawa anak kecil di malam hari, bisa jadi dia sudah menemukanmu. Sampai jumpa. Kalau kau masih berani ke bagian selanjutnya.